Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa sahabat TV 10, para pecinta Al-Quran. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kali ini di surah Al-Bayyinah. Sebelum nanti kami uraikan hukum-hukum yang ada dalam surah Al-Bayyinah, kami akan bacakan terlebih dahulu surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك liman khasyiya rabbah. Alhamdulillah, sudah kami bacakan tadi surah Al-Bayyinah. Baik, alhamdulillah. Langsung saja kami mulai untuk menguraikan hukum-hukum dan tata cara membaca tahsinul qiraah, perbaikan bacaan kita di surah Al-Bayyinah. Bismillah. Dari ayat yang pertama kita perhatikan bersama, lam yakunil ladzi, lam yaku, ya. Jadi ada mim sukun di sini. Kita baca dengan izhar, dibaca jelas, izhar syafawi. Nah, maka ketika izhar mim sukun ini kita sempurnakan sifat aslinya yaitu mim sukun. Nah, di antaranya yaitu sifat bainiyah atau tawassut, ya, mengalirnya suara sedang, ya, dialirkan suaranya dengan tawassut atau pertengahan, sedang-sedang saja gitu, ya. Lam ya, seperti itu. Kemudian yakunil ladzi, alladzi di sini ada idgham syamsiyah. Al bertemu huruf lam, huruf syamsiyah. Ya, satu dari 14 huruf syamsiyah yaitu ta, fa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, nun. Nah, maka ini ketika al bertemu lam langsung dibaca idgham masuk ke lam, ya. Kemudian dzi kasrah diikuti as-sukun. Nah, kita baca panjang satu alif atau dua harakat, ya, ini mad tabi'i. Kemudian kafaru, ru. Nah, di sini ada huruf ra, ra-nya berharakat dhammah, maka kita baca tafkhim, ya, dibaca tebal.
roknya, kemudian dia juga diikuti wawu sukun, dhammah diikuti wawu sukun, maka kita baca panjang satu alif atau dua harakat. Nah, maka ini mad tabi'i juga. Kemudian min ahli, nun sukun bertemu hamzah. Ya. Nun sukun bertemu hamzah kita baca izhar halqi. Hukumnya izhar halqi, jelas. Dan kenapa halqi? Karena dia hamzah ini huruf tenggorokan, halqiyah ya. Halq itu huruf tenggorokan ya. Kemudian ahli. Nah, di sini hati-hati ha sukun ya, dialirkan suara dan nafasnya, dan tidak perlu sampai berlebihan ahli, tapi cukup ahli ya, dari tenggorokan, artinya tidak perlu terlalu dalam seperti itu. Ahli, tapi juga jangan tidak ada aliran suara dan nafasnya, ahli ya, tapi ahli tetap dialirkan dan desiskan nafasnya. Kemudian al-kitabi, ahlil kitabi, al-ki, ini izhar qamariyah, baca jelas lam sukunnya ya, izhar qamariyah. Lam ta'rif kita baca izhar qamariyah karena bertemu huruf kaf ya, satu di antara 14 huruf qamariyah. Kemudian kitabi, ta mad tabi'i dibaca panjang, satu alif atau dua harakat. Kemudian mirsa lanjut di wal musyrikina. Pada kalimat wal musyrikina sama di sini izhar qamariyah, al-mu ya, dibaca jelas lam. Tadi ada beberapa kali lam sukun, maka lam ini kita sempurnakan sifatnya yaitu tawassut bainiyah itu ya, al-ki wal mu, jangan sampai taballut, jangan di al-ki min ahli laki, jangan sampai seperti itu ya, tapi disempurnakan dulu min ahlil kitabi wal mu, seperti itu. Kemudian musyrikina di sini pakai shin sukun ya, maka shin itu makhrajnya dari tengah lidah ya, tengah lidah dinaikkan ke langit-langit, maka nanti sehingga dia punya sifat khusus. Apa itu? Tafasyi, walid tafasyi shinu dhadan istatil, walid tafasyi shinu, walid tafasyi shinu, kata Imam Ibnul Jazari. Dan huruf shin itu punya sifat namanya tafasyi. Jadi karena tengah lidah makhrajnya sehingga nafas, aliran nafasnya itu yang hamus itu ngalirnya dari samping, maka ini ash ya, seperti itu ya. Wal mush, jangan wal mus, itu sin. Nah, kemudian ri, ra-nya tarqiq dibaca tipis ya, ra tarqiq dia tipis, jangan sampai tertipu dibaca tebal. Wal mushri ya, wal mushri, ri pangkal lidahnya turunkan. Kemudian wal musyrikina, ki mad tabi'i dibaca panjang, satu alif atau dua harakat. Mufakkina, mufa, nun sukun bertemu fa, ini ikhfa haqiqi ya, dibaca samar ikhfa ya. Kemudian ketika ikhfa seperti ini, dia nunnya sisakan sedikit, tetap ada bunyi nun, tetap kemudian menuju ke huruf fa, huruf ikhfa-nya. Jadi ikhfa itu antara izhar dan idgham. Kalau idgham kita masuk secara sempurna ya, dimasukkan. Nah, contohnya misalnya milladunhu, milla itu kalau kita dengar tidak ada bunyi nunnya, milla. Nah, tapi sebenarnya tertulis minla gitu ya. Tapi dibacanya milla, itu idgham. Sedangkan izhar kita baca jelas, sempurnakan sifat-sifat asli, min ahli misalnya. Min a, nunnya ada. Nah, kalau ikhfa di antara dua hal itu, maka musa. Nah, sehingga masih nunnya dan juga menuju ke fa. Kemudian fakkina, ini kaf bertasydid ditekankan ya, fakkina. Nah, dan tidak perlu fakkina, tidak perlu hamasnya, cukup sifat kuatnya ya, tidak perlu didesiskan fak, tapi mufakkina, nah, seperti itu ya. Kemudian ki, mufakkina kasrah diikuti sukun mad tabi'i, kita baca panjang ya, satu alif atau dua harakat. Hatta, tak bertasydid sebagaimana kaf bertasydid tadi, maka tekankan, dikuatkan hatta. Kemudian
Di sini ada mat tabi'i dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Ta'tiyahumu, ta'ti hamzah sukun, kuatkan, tekan. Ta'ti, ta'ti, jangan dialihkan. Ta'ti, ta'ti, ini kurang tepat. Ta'ti, nah, seperti itu. Seolah-olah dia sakta, berhenti bunyi, karena memang suaranya tertahan gitu ya. Itu syiddah. Tiyahumul ba, al ba izhar qamariyah, dibaca jelas lam sukunnya. Nah, karena dia bertemu huruf ba ya, huruf qamariyah. Bayyinah, nah, ya bertasydid, huruf-huruf tasydidnya sempurnakan sifatnya. La ya ini diberi nabar tekanan. Bayyinah, nah, seperti itu. Kemudian nah, ini tak marbutah di akhir dibaca bunyi ha. Nah, gitu ya. Seperti huruf ba disempurnakan sifat-sifatnya. Kemudian rasulun ra dibaca tafkhim karena ra fathah, tebalkan pangkal lidah naik. Su mat tabi'i dhammah dikutip sukun, panjangnya satu alif atau dua harokat. Lummi, lah ini idgham bi gunnah, dibaca masuk langsung ke huruf mim. Kalau kita dengar seolah tidak ada tanwin, padahal ada tanwin. Lummi, idgham bi gunnah, dan dengung ya, bi gunnah, masuk dengung. Minallahi, lafaz Allahnya tafkhim, tebal, kemudian karena dahulu harokat fathah, kemudian yatlu, yat tak sukunnya sempurnakan, yat seperti itu. Lu mat tabi'i karena dhamma dikutip sukun, panjang satu alif atau dua harokat. Suhufan, hati-hati, sad ha ya, fammu idgham bi gunnah, dibaca masuk dan dengung ya. Mutahharah, hak bertasydid disempurnakan, kemudian ra tafkhim, ra fathah, dan ada di situ tak marbutah dibaca bunyi huruf ha. Nah, inilah bagian pertama insyaallah untuk surah Al-Bayyinah sampai ayat kedua. Nanti kita akan lanjutkan di ayat yang berikutnya, di segmen berikutnya insyaallah. Itu terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat TV 10, kita lanjutkan ya di surah Al-Bayyinah ayat yang ketiga. Fiha kutubun qayyimah. Fiha, fi kasrah diikuti as-sukun. Nah, kita baca panjang satu alif atau dua harokat. Nah, begitupun ha, ini huruf matnya alif ya, fathah diikuti alif, dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Nah, peringatan untuk mat tabi'i seperti ini untuk teman-teman sekalian. Masih banyak di antara kita kadang kesalahan dari mat tabi'i itu terlalu panjang ya, di antara kita kadang terlampau panjang sampai 1,5 alif ya. Fiha kutubung, nah itu terlampau panjang ya, cukup fiha kutubung, oh kecuali kalau temponya kita memang pelan. Fiha kutubun qayyimah, nah, itu tidak masalah, segitu pasnya, satu alifnya memang segitu. Tapi jangan sampai tempo kita sedang tapi panjangnya terlampau panjang sehingga terhitung 1 sampai 1,5 alif gitu ya. Kutubun qaf, nah ini tanwin bertemu qaf. Nah, karena bertemu huruf qaf, huruf tebal, maka ikhfa-nya juga ikut tebal ya. Langsung kita menuju makhrajnya huruf qaf, nunnya masih ada ya, bungqa. Nah, jadi pangkal lidahnya langsung naik karena qaf itu makhrajnya dari pangkal lidah gitu ya, yaitu lidah paling belakang, pangkal lidah naik ke langit-langit belakang. Qayyimah sama ya bertasydid ya, ya bertasydid ini kita tekankan ayya qayyi iyyaka, seperti itu ya. Dan hati-hati jangan ada bunyi seperti bunyi zai, tidak perlu alirkan suara, cukup iyyaka, tidak perlu nafasnya itu ya, cukup qayyi. Kemudian mah tak marbutah sama dibunyikan huruf ha sukun ya, mah gitu waqafnya. Lanjut di ayat yang keempat, wa ma tafarraqa. Wa ma mat tabi'i, kita baca panjang satu alif atau dua harokat. Tafarraqa,
tafarraqa, ra bertasydid dan dia fathah, maka ra-nya tafkhim. Dan karena tasydid dia sempurnakan sifatnya, yaitu ditakrirkan ya. Jadi tetap tawassut, ngalir suaranya farwa, dan dia tetap ada getarannya ya, getarannya tapi lembut saja. Wa akhfi takriran idza tushaddadu, kata Imam Ibnul Jazari, dan lembutkan getaran huruf ra ketika dia tasydid gitu ya. Farwa, enggak perlu farra terlalu kasar gitu ya. Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Wa ma tafarraqa, ra-nya tafkhim tebal, manggal lidah dinaikkan. Kemudian qalla, nah ini Allah, yaitu hukum lam ta'rif idgham syamsiyah, al masuk ke huruf lam ya, sehingga tulisannya juga lamnya hanya satu ya. Kemudian allazi, zi kasrah diikuti sukun, mad tabi'i panjangnya satu alif atau dua harakat. Kemudian utul kitaba, ini mad badal ya, mad badal ya, jadi dibaca panjang satu alif atau dua harakat, karena huruf hamzah ya, a i u dia dibaca panjang, ini termasuk utul ini mad badal. Nah, karena asal usulnya bukan u tapi u. Nah, karena berat tuh, akhirnya dibaca u seperti itu. Tul kitaba. Nah, ini aslinya dhamma, ada wawu tapi ada wawu sukun, tapi dia bertemu sukun alki, maka tidak dibaca mad ya. Utul kitaba langsung ke izhar qamariyah, langsung masuk ke lam ta'rif ya. Al kitaba izhar qamariyah, dibaca jelas lam sukunnya karena bertemu huruf kaf ya, satu di antara 14 huruf qamariyah, yaitu ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf. Kemudian kitaba, ta mad tabi'i, dibaca panjang satu alif atau dua harakat, nah, karena fathah diikuti alif. Illa, lam tasydid ya, ditekankan lamnya, lam mad tabi'i, mim ba'di, nun sukun bertemu ba, yaqlab. Apa itu yaqlab? Yaqlab itu merubah yang awalnya bunyi dia nun sukun, bunyi nun min jadi mim ya, dibalik bunyinya jadi bunyi huruf mim ya. Mim ba'di karena bertemu huruf ba ya. Nah, kemudian dan hanya satu huruf ini saja yang hukumnya yaqlab, berganti dari nun ke mim ya, hanya huruf ba. Ba'di, ain sukun, alirkan suaranya sedang ya, tawassut ini ya. Ba'di, dan dia makhraj ain dari tengah tenggorokan. Ba'di ya, jangan ba'di ya. Kalau hamzah ta'ti, kalau ain ba'di ngalir. Kemudian mad tabi'i fathah diikuti alif, jaa mad wajib muttasil, dibaca panjang dua alif atau 4 harakat ya, karena mad bertemu hamzah dalam satu kalimat ya, satu kalimat. Nah, biasanya ciri-ciri kalau yang dalam satu kalimat itu hamzahnya tertulis seperti kepalanya ain itu ya gitu. Kalau mad jaiz itu hamzahnya biasanya ditulis bentuknya alif, biasanya seperti itu ciri-cirinya. Athu, nah ini tak sukunnya sempurnakan, syiddah tekan dulu at, kemudian dihamzkan, alirkan nafasnya. At, setelah at, nah kemudian disiskan ya. At maja'athu, athu mulba, ini alba izhar qamariyah, al bertemu huruf ba dibaca izhar ya, jelas. Kemudian dan bayyinah ya bertasydid, dibaca ditekankan ya, dinabur. Kemudian nah ini tak marbutah, dibaca huruf ha karena kita baca waqaf. Kemudian di ayat yang kelima, wa ma umiru, ma dan ru itu ada mad jaiz munfasil ya, dibaca panjang dua alif atau 4 harakat. Nah, kita membaca dari Thariq Syatibiyah riwayat Hafiz, maka mad jaiz munfasilnya dibaca panjang dua alif atau 4 harakat. Dan mushaf kita di Indonesia itu tulisannya semua berdasarkan Thariq Syatibiyah, maka kita bacanya wa ma umiru. Nah, itu mad riwayat Hafiznya mad jaiz munfasil, dibaca panjang dua alif atau 4 harakat. Nah, karena mad bertemu huruf hamzah di lain kalimat hamzahnya. Dan ru-nya dhammah, dibaca tafkhim tebal, maka lidah naikkan. Kemudian ru illa, nah hati-hati hamzahnya tetap ditekankan, wa ma umiru illa, jangan wa ma umiru illa, itu hamzahnya kurang syiddahnya ya. Umiru illa
lam bertasydid tekankan, la fathah diikuti alif, dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Liya'budullah, liya'budu ain sukun, alirkan suaranya, tawassut ya pertengahan sedang ngalirnya. Ya'budu dullah. Nah, ini adalah lafaz Allah didahului dhammah, maka kita baca tafkhim tebal lafaz lamnya ya pada lafaz Allah. Kemudian dia panjang ya, matabi'i lafaz Allahnya. Mukhlisina, mukhlisina, kha sukun ya, kha itu juga huruf isti'la, pangkal lidahnya naik, huruf tebal ya. Kemudian lisina, nah ini pakai huruf shad ya, mukhlisina, maka shad itu huruf isti'la, huruf itbaq, wa shadu dadun ta'u dha'un mutbaqah. Kata Imam Ibnul Jazari, shad itu huruf itbaq, yaitu pangkal lidah naik kemudian sampai hampir tertutupnya rongga mulut, huruf itbaq itu. Si kasroh diikuti sukun, dibaca panjang satu alif atau dua harokat ya. Sina lahuddina, lahuddina ad-dina, ini idgham syamsiyah, al bertemu huruf dal, huruf syamsiyah. Kemudian dina kasroh diikuti sukun, baca panjang satu alif atau dua harokat. Hunafa'a, fa'a mad wajib muttasil, dibaca panjang dua alif atau empat harokat ya. Nah, ini karena mad bertemu huruf hamzah dalam satu kalimat. Nah, setiap ada mad wajib, mad jaiz, setelah kita baca panjang, hamzahnya jangan lupa untuk ditekankan, disempurnakan sifatnya. Hunafa'a wa yuqi, ya, jangan dilemeskan hamzahnya, jangan sampai tasil gitu ya. Hunafa'a wa yu, hunafa'a wa, nah, a-nya ditekankan. Kemudian wa yuqimu, nah, wa yuqi, hati-hati itu qaf ya. Nah, mungkin masih banyak kesalahan di antara kita yang bacanya huruf qaf dibaca huruf kaf ya. Wa yuqi jangan. Wa yuqimus sha, qi kasrah diikuti sukun, mad tabi'i, mussa. Nah, ini langsung masuk ke idgham syamsiyah as-sha. Nah, lamnya tidak terbaca, idgham ya, idgham syamsiyah. Masuk ke huruf shad. Nah, kemudian shad dibaca tebal, lam tabi'i, wa yu'tuz zakata, wa yu, hamzah sukunnya ditekan, jangan ngalir. Tuz zakata, idgham syamsiyah juga masuk ke huruf zai. Huruf zainya jangan dibaca huruf sin ya, wa yutuzza. Nah, kemudian kata, nah, ini mad tabi'i juga. Hati-hati pada kalimat sholata dan zakata, wawunya tidak dibaca, tapi dibaca panjang. Sholata zakata, bukan sholawata atau zakawata, tapi sholata zakata. Kemudian wa dzalika mad tabi'i, di mad tabi'i juga. Kemudian nul qayyimah, al qa izhar qamariyah, dibaca jelas lamnya. Qayyi, ya bertasydid ditekankan ya, qayyi. Kemudian mah, nah, ini tak marbutah dibaca bunyi huruf ha. Nah, itulah ayat 1 sampai 5 surah Al-Bayyinah. Nah, di episode kali ini kita potong Al-Bayyinah sampai ayat ke-5. Insyaallah di episode berikutnya kita akan lanjutkan di ayat yang ke-6 sampai terakhir surah Al-Bayyinah, karena Al-Bayyinah termasuk cukup panjang untuk surat-surat pendek di juz 30. Baik, insyaallah itu mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dan manfaat dari Al-Qur'an dunia wal akhirah. Nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya Al-Qur'an dan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, minta maaf banyak kurangannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.